Halo, salam kenal semuanya, nama saya Oliver. Melalui CD ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi yang sangat menarik. Nah, di abad 21 yang disebut abad informasi dan teknologi ini, kita semuanya merasakan perubahan yang terjadi begitu cepat, betul? Sebagai contoh, di zaman dulu kita perlu berminggu-minggu untuk mengirim surat ke luar negeri. Dengan mesin fax, kita bisa mengirim surat dalam hitungan menit. Dan dengan email, kita bisa mengirimnya dalam hitungan detik. Nah, demikian juga di dunia telekomunikasi kalau kita perhatikan. Perubahan terjadi begitu cepatnya. Dari telepon rumah, kemudian telepon genggam, dan saat ini telepon genggam tidak hanya sekedar berfungsi untuk telepon, tetapi juga berfungsi sebagai organizer, mendengarkan musik favorit kita, mengirim teks singkat kepada teman, foto, bahkan untuk bermain game dan lain-lain sebagainya. Nah, belum lagi di dunia otomotif, kedokteran, dan lain-lain. Perubahan pesat terjadi di bidang teknologi. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita, kehidupan Anda? Apakah setiap tahun mengalami perubahan positif? Bagaimana dengan rencana masa depan Anda? Apakah sudah menjadi kenyataan satu persatu? Renungkan beberapa hal berikut ini. Bagaimana dengan penghasilan Anda setiap tahun? Apakah bertambah? Apakah Anda sudah membahagiakan keluarga Anda, orang tua Anda? Bagaimana dengan hutang Anda? Sudah dilunasi atau malah bertambah banyak? Apakah saat ini Anda sudah memiliki rumah yang layak huni? Apakah Anda sudah memiliki mobil impian? Kemana Anda berlibur setiap tahun? Bagaimana dengan impian Anda untuk berjalan-jalan ke luar negeri? Atau untuk memberangkatkan orang tua Anda dalam perjalanan ke Tanah Suci? Atau bagi yang sudah mempunyai anak, apakah Anda sudah menyekolahkan anak Anda ke tempat yang terbaik? Ada begitu banyak pertanyaan yang harus kita jawab. Intinya adalah, apakah Anda sudah puas dengan hidup yang sedang Anda jalankan saat ini? Jika belum, saatnya Anda berubah. Jika tidak, tahun depan keadaan Anda akan tetap sama seperti hari ini. %90 orang di dunia ini berupaya merubah nasib dengan cara melamar pekerjaan seusai sekolah atau kuliah. Padahal fakta yang terjadi di Indonesia adalah tingkat pengangguran setiap tahun terus meningkat. Tercatat sarjana pengangguran di tahun 2005 sebanyak 183.629 orang. Tahun 2006 meningkat menjadi 409.890 orang. Tahun 2007 menjadi 740.206 orang. Yang di PHK tahun 2008 sebanyak 17.418 orang. Dan total jumlah pengangguran di tahun 2008 sebanyak 9.430.000 orang. Nah, Dr. Ciputra mengatakan, suatu negara menjadi makmur bila mempunyai sedikitnya 2% entrepreneur atau pengusaha. Sedangkan jumlah pengusaha di Indonesia saat ini hanya 0,18% atau sekitar 400.000 orang saja. Jadi saat ini dibutuhkan lebih banyak pengusaha. Jika jutaan orang berbondong-bondong untuk melamar pekerjaan, kenapa Anda tidak melakukan sesuatu yang berbeda? Yaitu mulai berpikir untuk menjadi pengusaha. Nah, sekarang timbul banyak pertanyaan. Apakah saya bisa? Saya kan nggak punya modal, tidak punya banyak teman, saya tidak punya keahlian dan pengalaman, tidak pintar bergaul, dan lain-lain sebagainya. Itulah alasannya CD ini ada di tangan Anda. Memang banyak yang perlu kita pertimbangkan untuk memulai sebuah bisnis. Modal yang relatif besar, resiko juga besar, stok barang, belum lagi administrasinya, ngurusin karyawannya, gudang, tempat dan waktu yang tidak fleksibel,
dan dibutuhkan keahlian. Nah sekarang apakah bisnis memang harus demikian? Modal besar, barulah nanti hasilnya besar. Nah, apakah ada bisnis yang ideal? Modal kecil, resiko kecil, waktu dan tempat fleksibel, tidak dibutuhkan keahlian dan pengalaman, sangat sederhana, tetapi potensi penghasilannya sangat besar. Sekali lagi, itulah alasannya CD ini ada di tangan Anda. Nah, berikut ini bersama dengan saya ada dua teman saya, ada Pak William dan Pak Bambang. Saat ini mereka sudah sangat sukses berbisnis. Yuk kita bincang-bincang sebentar dengan mereka ya. Pak Willy, sebelumnya Pak Willy bergerak di bidang apa nih? Saya sudah mencoba beberapa jenis bisnis, dari berkebun buah-buah, membuka toko sepeda, dan menjadi kontraktor, tepatnya di bidang kimia konstruksi. Semua sudah saya lakukan lebih kurang 18 tahun. Nah, bagaimana dengan Pak Bambang sendiri? Saya sendiri bekerja di perusahaan asuransi sebagai claim surveyor, kurang lebih sudah 6 tahun loh. Nah, Pak Willy sebagai seorang pengusaha nih, apa yang tips yang bisa Bapak berikan kepada teman-teman yang memiliki ketertarikan untuk mulai berwirausaha? Apalagi kan saat ini orang-orang merasakan hidup kok makin lama makin susah ya. Berbisnis juga tidak mudah, belum lagi menghadapi persaingan yang begitu ketat. Apa kira-kira Pak? Ya, persaingan bisnis memang semakin ketat di segala bidang. Orang yang bermodal besar biasanya mengalahkan mereka yang bermodal kecil. Dan kita juga harus tahu fakta yang terjadi bahwa 100 perusahaan yang baru didirikan 5 tahun kemudian tersisa tinggal 10. 10 tahun kemudian tinggal 1. Pertanyaannya di mana yang 99? Bagaimana agar kita tidak menjadi yang 99 itu? Makanya kita harus jeli memilih jenis bisnis yang harus kita tekuni. Kalau saya lihat ada beberapa macam pengusaha. Yang pertama, orang yang memang dilahirkan sudah menjadi seorang pengusaha karena hidup di lingkungan pengusaha, sehingga insting berdagang sudah ada di dalam diri mereka. Kita pernah mendengar orang yang tidak sekolah tinggi tapi sukses jadi seorang pengusaha. Yang kedua adalah menjadi pengusaha karena terdesak, karena mungkin dipecat dari kantor, lalu coba memulai bisnis di waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan peluang yang tepat, maka jadilah mereka. Yang ketiga adalah menjadi pengusaha karena ada mentor yang mendidiknya. Nah, Pak Willy tadi ada singgung soal mentor yang mendidiknya. Jadi kalau ada orang jadi pengusaha, dia dilatih, berarti semacam sekolah bisnis. Emangnya ada tuh pengusaha yang mau mengajak orang lain jadi pengusaha? Betul Pak, ada. Itu yang saya alami. Suatu saya bekerja di perusahaan asuransi, saya merasa begitu-begitu saja dan waktu saya terikat. Saya coba mencari solusi bagaimana caranya agar saya bisa memiliki penghasilan bisa saya atur sendiri. Dan menjadi pengusaha adalah solusinya. Menariknya adalah saya memiliki mentor yang melatih saya, sehingga saat ini saya sudah memiliki usaha sendiri yang sangat berkembang. Kalau memang ada kesempatan seperti ini, berarti semua orang punya peluang dong jadi pengusaha. Betul sekali Pak. Asalkan orang tersebut mau belajar menjadi pengusaha. Karena menjadi pengusaha tidak hanya sekedar orang itu punya modal yang besar, punya barang lalu dijual dapat untung. Bukan begitu saja. Orang tersebut harus merubah pola pikirnya terlebih dahulu. Contohnya, pola pikir orang pada umumnya berbisnis harus bermodal besar, ratusan juta bahkan miliaran. Nah, apakah jika saya hanya memiliki modal kurang dari 10 juta bisa memulai bisnis? Tentu bisa, asal kalau Anda tahu caranya. Pengusaha dituntut untuk work smart, kerja pintar. Tidak cukup hanya kerja keras. Contohnya, di zaman sekarang Anda bisa bekerja sama dengan perusahaan multinasional yang membuka kesempatan kepada publik untuk menjadi partner. Saya yakin modal yang dibutuhkan tidak lebih dari 5 juta. Lalu Anda tidak perlu produksi barang, import barang, stok barang, tidak perlu mengurusi gudang, administrasi, karyawan, dan lain-lainnya. Itu yang memusingkan. Tugas Anda hanyalah mencari rekan usaha yang mau bekerja sama untuk membangun pasar dengan sistem waralaba. Betul sekali Pak Willy. Satu hal lagi yang menarik yang saya lihat dari bisnis ini adalah, di bisnis ini ada sistem yang sudah jalan. Artinya, saya tidak perlu meninggalkan pekerjaan saya untuk mengembangkan bisnis ini. Walaupun saya tidak ada di tempat, usaha saya ini tetap bisa berjalan. Pengalaman teman saya yang sudah berhasil, saat ini saja bisnisnya sudah berkembang di mancanegara, seperti di Australia, India, Pakistan, Sri Lanka, Malaysia, bahkan sampai ke Taiwan dan negara-negara yang lain. Walaupun saat ini dia sedang berada di Indonesia, tetapi tetap memperoleh keuntungan dari transaksi yang terjadi di luar negeri. Nah, sistem ini menarik sekali. Tidak seperti bisnis yang suka ditawar-tawarkan semacam MLM, yang hanya sekedar merekrut orang dan menjual produk. Saya dulu pernah bergabung di bisnis yang hanya disuruh jualan produk, door to door.
Nah, kalau yang seperti itu sih saya sudah males, kapok saya. Ya, saya juga sering ditawari bisnis money game yang ujung-ujungnya penipuan. Ada lagi yang sistemnya kiri kanan harus seimbang, dan lain-lain, pokoknya banyak lah. Kalau yang seperti itu rasanya sudah nggak cocok dengan zamannya. Saya sependapat dengan Pak Bambang, bahwa sistem di bisnis ini yang paling menarik sekali. Memungkinkan kita untuk membangun sebuah kerajaan bisnis yang autopilot. Artinya, bisnis jalan sendiri setelah sistemnya bekerja, jadi tidak capek untuk selama-lamanya. Tidak seperti bisnis yang konvensional yang saya lakukan selama 18 tahun itu. Setelah saya berhenti, penghasilan saya juga berhenti. Wah, kelihatannya menarik sekali nih. Intinya dari percakapan kita ini saya bisa simpulkan yang pertama adalah orang bisa jadi pengusaha, yang penting ada mentor yang melatihnya. Dan yang kedua, di zaman sekarang berbisnis tidak selalu menuntut modal besar dan resiko besar. Karena terbukti di zaman sekarang ada perusahaan multinasional yang memberikan kesempatan kepada publik untuk bekerja sama. Sehingga terbukalah kesempatan kepada semua orang untuk menjadi pengusaha. Kira-kira seperti itu ya? Ya, betul Pak, tepat sekali. Dan yang sangat membantu saya sebagai seorang karyawan yang akhirnya bisa berhasil menjadi pengusaha adalah di bisnis ini, saya tidak hanya sekedar dilatih untuk memperoleh uang, tetapi saya juga memperoleh pengembangan diri. Saya merasa mental saya jauh lebih kuat dan kemampuan memimpin organisasi juga lebih terasa. Nah, inilah nilai tambah yang belum tentu dapat diperoleh di bidang bisnis yang lain. Teman-teman, Anda baru saja selesai mendengarkan sebuah ulasan mengenai betapa pentingnya untuk memulai suatu usaha sekarang juga. Dan yang paling menarik adalah fakta bahwa untuk menjadi seorang pengusaha, Anda bisa, tidak peduli situasi Anda saat ini seperti apa. Mengapa begitu? Anda mau tahu jawabannya? Teman-teman segera hubungi rekan yang meminjamkan CD ini kepada Anda, karena beliau punya akses kepada informasi yang lebih banyak. Beranilah untuk melakukan perubahan. Lakukanlah sesuatu yang tidak dilakukan oleh orang rata-rata, maka Anda akan menikmati apa yang tidak akan dinikmati oleh orang rata-rata.